Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pemimpin dan Perbaikan Perusahaan. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Coach Sinatul Asrori, yang kedua ada Mbak Sanati Afifa, yang ketiga ada Mas Muhammad Faik Praizi. Dan dosen pengampu kami adalah Bapak Beni Nur Miftakul Ulum sebagai dosen pengampu manajemen kelembagaan Islam. Oke, yang akan kami bahas adalah yang pertama adalah apa itu pemimpin. Next. Pemimpin menurut dari surat An-Nisa ayat 59 ya yang berarti adalah ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri adalah pejabat atau orang yang mendapatkan amanah untuk mengurus urusan rakyat. Next, yang kedua, seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat atau khotimul ummah. Seorang pemimpin perusahaan harus berpikir cara-cara agar perusahaan yang dipimpinnya maju, karyawan sejahtera, serta masyarakat atau lingkungannya menikmati kehadiran perusahaan itu. Next. Konsep kepemimpinan Islami sebagai dasar. Next. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota yang dipimpinnya, tetapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Isanati Afifa. Oke, selanjutnya adalah prinsip-prinsip atau nilai. Sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama Islam ini memberikan prinsip-prinsip dasar dan tata nilai dalam mengelola organisasi atau sebuah perusahaan. Al-Quran dan As-Sunnah dalam permasalahan ini telah mengisyaratkan beberapa prinsip pokok dan tata nilai yang berkaitan dengan kepemimpinan, kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, juga perusahaan termasuk di dalamnya yang ada manajemen usaha yang notabene merupakan kontrak sosial. Adapun prinsip-prinsip dasar atau nilai tersebut antara lain adalah yang pertama yaitu prinsip tauhid. Merupakan salah satu prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam. Sebab perbedaan akidah yang fundamental dapat menjadi pemicu dan pemacu kekacauan suatu umat. Maka dari itu, Islam mengajak ke arah suatu kesatuan akidah di atas dasar yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, yaitu tauhid. Yang kedua yaitu prinsip musyawarah. Musyawarah berarti mempunyai makna mengeluarkan atau mengajukan pendapat. Nah, dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat, paling tidak mempunyai 3 cara, yaitu yang pertama, keputusan yang ditetapkan oleh penguasa. Yang kedua, keputusan yang ditetapkan pandangan minoritas. Dan yang ketiga, yaitu keputusan yang ditetapkan oleh pandangan mayoritas. Nah, ini menjadi ciri umum dari suatu perusahaan atau suatu organisasi. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip keadilan. Keadilan ini berasal dari kata bahasa Arab al-adlu. Menurut Harun Nasution, al-adlu berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus. Orang yang adil adalah orang yang tidak dipengaruhi bahwa hawa nafsunya, sehingga ia tidak menyimpang dari jalan lurus dan dengan demikian bersikap adil. Nah, prinsip yang terakhir yaitu prinsip kebebasan. Kebebasan dalam Al-Quran sangat dijunjung tinggi, termasuk dalam menentukan pilihan agama sekaligus. Namun demikian, kebebasan yang dituntut oleh Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Next. Selanjutnya adalah sifat kepemimpinan dalam agama Islam. Dalam melaksanakan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak mungkin kepemimpinan diserahkan kepada orang-orang yang serakah yang dalam kehidupannya mengejar harta dengan segala cara dan hidup berserba mewahan. Nah, paling tidak terdapat 4 sifat kepemimpinan Islam yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, di antaranya yaitu yang pertama, sidik. Sidik bermakna kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap, serta berjuang melaksanakan tugasnya. Yang kedua yaitu amanah. Seorang pemimpin harus memiliki sifat yang dapat dipercaya. Nah, amanah ini bermakna
kepercayaan yang menjadikan seorang pemimpin memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya, sehingga tercipta rasa aman bagi semua pihak. Sifat yang ketiga yaitu fatonah. Seorang pemimpin harus memiliki sifat fatonah, yaitu kecerdasan yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul mendadak sekalipun. Nah, sifat yang keempat ini adalah tablik. Dalam konteks kepemimpinan, tablik dapat diartikan sebagai kemampuan pemimpin untuk menggerakkan, mempengaruhi, mengajak, juga memotivasi, berkomunikasi, dan berdiplomasi. Next. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Faik. Selanjutnya yaitu membahas tentang pemimpin dan perbaikan perusahaan. Perbaikan yang harus dilakukan seseorang pemimpin adalah perbaikan internal. Perbaikan internal tidak banyak dilakukan oleh perusahaan, karena banyak perusahaan lebih menekankan pada target. Sebuah perusahaan harus memiliki target. Akan tetapi, bagaimana proses untuk mencapai target itu adalah hal yang penting bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu penyusunan personalia organisasi. Penyusunan personalia adalah fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian, latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Kegiatan-kegiatan penyusunan personalia sangat erat hubungannya dengan tugas-tugas kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi, sehingga pembahasannya sering ditempatkan sebagai bagian dari fungsi pengarahan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan personalia. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yang dirancang untuk menjamin keajekan dan pemenuhan kebutuhan personalia organisasi. Yang kedua yaitu penarikan. Penarikan yang berhubungan dengan pengadaan calon-calon personalia segaris dengan rencana sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu seleksi. Seleksi mencakup penilaian dan pemilihan di antara calon-calon personalia. Yang keempat yaitu pengenalan dan orientasi, di mana dirancang untuk membantu individu-individu yang terpilih menyesuaikan diri dengan lancarnya dalam organisasi. Yang kelima yaitu latihan dan pengembangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perseorangan dan kelompok untuk mendorong efektivitas organisasi. Selanjutnya yaitu penilaian pelaksanaan kerja. Dilakukan dengan membandingkan antara pelaksanaan kerja, perseorangan, dan standar-standar atau tujuan yang dikembangkan bagi posisi tersebut. Yang ke-7 yaitu pemberian balas jasa dan penghargaan, di mana disediakan bagi karyawan sebagai motivasi bagi pelaksanaan di waktu yang akan datang. Dan yang terakhir, perencanaan dan pengembangan karir, yang dimana mencakup transfer, promosi, demosi atau lateral, penugasan kembali, pemecatan, pemberhentian atau pensiun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.